Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Oke Fit, channel khusus olahraga kesehatan khususnya sepak bola. Pada konten kali ini dan video kali ini saya akan menjawab dari postingan sebelumnya mengenai usia ideal menjadi pemain sepak bola mulai dari SSB sampai level pro. Di postingan sebelumnya ini sudah ada 36.936 penonton atau viewer dan sudah ada 258 komentar. Yang di sana juga banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan, ya sudah disampaikan ya, dan membutuhkan jawaban. Karena kalau dijawab di kolom komentar satu persatu itu banyak sekali sampai 258, dan ini saya akan berikan jawaban yang lebih ringkas, universal, dan mungkin nanti bisa disimak, bisa berlaku untuk rekan-rekan semua yang sudah bertanya. Jadi itu referensinya ya. Yang pertama mengenai untuk masuk SSB ya, agar jadi pemain pro itu di situ banyak pertanyaan yang intinya mengenai kendala umur atau usia. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan yang pertama adalah di sini faktor usia ya, Bang. Kalau usianya 15, 17, 18, 19, apa bisa itu ikut SSB? Jadi semua tergantung niat awal Anda untuk mengikuti SSB. Niatnya untuk menyalurkan hobi apa betul-betul ingin jadi pemain pro? Kalau Anda niatnya ingin jadi pemain pro usia 15, 17, 18 sampai 19, itu sebaiknya Anda sudah harus masuk di akademi atau paling tidak mengikuti seleksi yang sekelas ASKAP atau ASPROF. Itu kalau tujuannya ingin jadi pemain sepak bola pro. Tapi kalau Anda hanya sekedar menyalurkan hobi dan bakat sepak bola Anda bisa ikut latihan tambahan di SSB untuk yang usia besar seperti U15, 17, 18, dan 19. Itu jawaban saya yang pertama. Semoga bisa membantu yang jawaban pertama ini. Kemudian kendala yang berikutnya, dan ini sangat realistis dengan kondisi di lapangan sepak bola ya, bagi Anda yang ingin sekali ikut SSB, ingin jadi pemain pro, ada kendala yang namanya ekonomi dan dukungan keluarga. Memang pada saat usia pembibitan di usia 6, 7, 8 itu memang ideal sekali bisa masuk di SSB, terutama untuk Anda ataupun orang tua yang anaknya ingin jadi pemain sepak bola yang pro. Itu adalah usia ideal. Namun di luar sana banyak mereka yang kesulitan ekonomi dan kurang dukungan keluarga. Jadi ada anak yang berbakat, usianya masih usia pembibitan, usia masih 6, 7 tahun, usia ideal untuk mulai mengenal sepak bola di SSB dengan bakatnya, tapi terbentur, dibendung karena tidak ada dukungan keluarga dan ekonomi. Tentu anak yang seperti ini sangat kasihan ya, dengan bakat yang sudah dia punya, ingin menyalurkan hobinya, tapi disabotase akibat kekhawatiran orang tua ataupun kondisi ekonomi di keluarga. Sebaiknya untuk Anda misalkan di usia ideal ini mengalami kendala seperti ini, sebaiknya Anda bisa tetap menjalankan hobi Anda, bakat sepak bola Anda, tapi tidak harus memaksakan diri ya. Apapun yang bisa Anda lakukan, Anda salurkan dahulu. Kalau memang Anda punya niat dan tujuan yang bagus, punya tanggung jawab yang bagus, niscaya nanti dengan Anda sering latihan dengan seadanya ya, sepatu seadanya, apa yang Anda punya dicoba dulu. Nanti lama-lama Anda akan dapat jalan, entah dari mana itu datangnya, yang penting Anda ikhtiar dan usaha dulu meskipun punya kendala ekonomi dan dukungan keluarga. Sebab memang rata-rata anak-anak yang biasa main di SSB yang dari usia dini, usia sekitar 6, 7 biasa di SSB, itu biasanya orang tuanya memang dasar pemain sepak bola. Jadi kalau orang tuanya sudah pemain sepak bola, anaknya masuk SSB, apalagi SSB-nya itu SSB bagus, pasti orang tuanya sangat mendukung. Nah, kendalanya adalah kalau orang tuanya bukan dari basic olahraga sepak bola, itu memang kenyataannya di lapangan kadang sering kurang mendukung anaknya yang usianya masih kecil 6, 7 untuk masuk SSB akibat kekhawatiran yang berlebihan mengenai prospek dan masa depan sepak bola.
Padahal zaman sekarang ini kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, sekolah maupun institusi lapangan kerja itu menghargai semua bakat anak, asal nanti pada saat ikut SSB, ikut event itu yang benar-benar resmi dikeluarkan oleh PSSI maupun cabangnya seperti ASKAP ataupun ASPROF. Jadi nanti ijazah sepak bolanya bisa dipakai baik untuk nyari sekolah yang lebih tinggi ataupun untuk melamar kerja bisa jadi nilai plus. Itu syaratnya yang pertama ya. Kalau misalkan Anda kurang ada dukungan ekonomi maupun keluarga, pokoknya terus berusaha saja, terutama jika ingin jadi pemain pro. Kemudian pertanyaan berikutnya banyak sekali yang menanyakan, Bang, kalau mau langsung loncat jadi pemain pro, langsung ikut seleksi, itu boleh apa enggak? Kalau jawaban masalah boleh atau enggaknya itu sebenarnya boleh-boleh saja. Wong namanya seleksi itu siapa saja boleh kok ikut seleksi. Cuma lazimnya biasanya kalau Anda ikut seleksi di akademi, seleksi di klub-klub profesional seperti liga, baik itu 321, mungkin untuk seleksi di ASKAP, ASPROF, pokoknya yang resmi ya dari PSSI, itu nanti biasanya akan ditanya, Anda ini ikut akademi, seleksi akademi sebelumnya ikut di SSB mana? Itu nanti biasanya ditanyakan surat keluarnya, ditanyakan memonya, ditanyakan surat pengantarnya dari SSB sebelum Anda ikut seleksi. Nah, masalahnya di situ. Kalau cuma bicara bakat dan kesiapan, mungkin siapa saja mau langsung seleksi juga nggak masalah, tapi itu syarat administratifnya memang seperti itu. Kemudian berikutnya yang mau saya bahas di sini adalah solusi idealnya bagaimana. Jadi saya sudah menjelaskan berkali-kali di video sebelumnya mengenai usia ideal menjadi pemain sepak bola pro, mulai dari SSB, mulai pembibitan. Juga sudah saya terangkan dengan detail urut-urutannya bagaimana seorang anak dari usia 6 tahun bisa mulai masuk ke SSB, masuk ke akademi, masuk ke seleksi ASKAP, ASPROF, sampai seleksi ke Liga 3, 2, 1, sampai jenjang internasional sekalipun tingkat Asia misalkan. Itu saya sudah jelaskan videonya gamblang sekali di sana mengenai solusi ideal bagi Anda yang usianya masih usia pembibitan tapi punya cita-cita ingin jadi pemain pro. Jadi solusi paling ideal di sini supaya nanti Anda punya referensi yang matang, terutama untuk Anda yang usianya usia dini ya, masih usia 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Kuncinya pada saat Anda memulai ingin bermain sepak bola dengan cita-cita Anda jadi pemain pro itu, yang pertama adalah Anda harus punya tujuan yang kuat sekali di situ. Anda benar-benar ingin jadi pemain pro, apa hanya sekedar ingin olahraga, ingin menyalurkan hobi sepak bolanya? Ini harus dipegang kuat dari awal, karena niat Anda dari awal ini akan menentukan jalan dan peta Anda ke depan mau seperti apa. Sebab di sini saya tidak bisa menekankan secara tendensius setiap anak yang berbakat akan jadi pemain pro, itu nggak semuanya seperti itu nanti, karena itu tergantung dari niat dasarnya dari awal itu mau apa. Karena latihan sepak bola ini termasuk latihan yang berat ya, latihan fisiknya berat, apalagi kalau latihan fisik itu membosankan sekali, latihannya itu terus. Kalau anaknya nggak benar-benar niat sepenuh hati, punya cita-cita ingin jadi pemain pro, itu nanti biasanya di tengah jalan mental. Pada saat usia 15-16 tahun itu mental, karena sudah malas sekali, karena niatnya masih kurang kuat. Tapi bagi Anda yang punya niat yang kuat sekali ingin jadi pemain pro sejak usia 6 tahun, usia SD ya, mau SMP 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, Anda bisa mulai merintis untuk pembibitan ya, masuk mulai ke SSB. Kalau menurut saya masuk ke SSB itu sebenarnya wajib kalau Anda mau jadi pemain pro. Kenapa? Di situ Anda akan belajar mengenai dasar-dasar bermain sepak bola, dan yang paling penting Anda ini nanti punya kenalan, punya teman-teman yang sehobi, punya teman-teman yang bakat sepak bolanya identik dengan Anda, dan Anda akan punya jaringan sepak bola sejak kecil. Karena tujuan Anda jadi pemain pro nggak hanya main-main saja, pasti nanti suatu saat ingin sepak bola Anda bisa jadi bekal hidup, yaitu untuk berpenghasilan.
Untuk bisa jadi pemain pro di sepak bola, apalagi ingin punya penghasilan dari sana, tentu jaringan itu sangat penting, tidak bisa kesampingkan. Anda nggak bisa latihan sepak bola sendiri terus, harus masuk SSB, karena di situ Anda akan dikenalkan ke SSB lain, dikenalkan ke klub lain melalui pelatih official maupun pengurusnya di sana, supaya nanti Anda punya jaringan untuk menyalurkan hobi Anda dalam step atau taraf yang profesional untuk bisa berpenghasilan, tidak hanya sekedar main-main. Itu tujuannya, itu Anda ikut SSB. Di samping itu Anda punya sertifikat resmi dari SSB, itu nanti mudah untuk ikut seleksi di akademi, untuk seleksi di klub-klub sepak bola yang levelnya lebih tinggi dari SSB, seperti di Askap, Asprof, maupun di akademi, maupun di klub-klub liga. Kemudian saran saya berikutnya adalah setelah pembibitan Anda lakukan di SSB sudah jalan, nanti ketika Anda masuk SMA, masuk kejuruan atau SMK, itu di sana Anda harus cepat-cepat menentukan tujuan hidup. Kalau Anda memang benar-benar bakat sekali di sepak bola, lanjutkan bakat Anda, ikuti seleksi di liga maupun yang di putaran nasional maupun yang di liga ya. Kalau memang Anda benar yakin betul ketika Anda di sekolah kejuruan, di SMA Anda punya bakat sepak bola, cepat-cepat ikut seleksi, jangan sampai telat umur ya. Tapi kalau Anda nggak yakin dengan bakat sepak bola di SMA, Anda harus menentukan tujuan Anda untuk bekerja atau membangun usaha. Karena pemain sepak bola ini harus diprogram sejak usia dini supaya dia punya masa depan yang matang, baik di sepak bola, di karirnya, maupun di kehidupan masa depannya. Jangan mikirin sepak bola terus. Di usia SMA ini harus tentukan tujuan. Kalau bakatnya bagus, lanjut jadi pemain pro, ikut seleksi. Kalau merasa kurang pede, kurang yakin, lebih baik kejar sekolah Anda, nanti punya bekal yang bagus, Anda bisa cari kerja ataupun membangun usaha. Jadi nanti Anda punya masa depan yang bagus. Karena pemain sepak bola yang pro sekalipun nanti suatu saat goalnya pasti nanti menikah, berkeluarga, punya anak, punya sandang pangan papan yang bagus. Itu bisa dari bakat sepak bolanya, bisa dari prestasi akademiknya. Jadi kalau sudah mulai SMA ini semuanya harus Anda gali, jangan hanya sepak bola, sekolahnya juga harus dimaksimalkan supaya Anda punya peluang yang fleksibel ya, multi perspektif, jangan hanya di satu sisi saja. Kemudian saya yang berikutnya ini saya akan menjelaskan bahwa apa yang saya deskripsikan ini benar-benar sesuai pengalaman saya di lapangan. Saya menceritakan nggak hanya manisnya tapi lebih banyak pahitnya, biar nanti Anda benar-benar punya niat yang benar, punya niat yang bulat. Saya sudah berpengalaman jadi pemainnya, sudah pernah jadi pelatih ya, pernah punya kendala yang sama juga pernah ya, sama kayak Anda juga. Pada saat usia pembibitan ada kurang dukungan, masalah ekonomi, masalah finansial, masalah keluarga. Awal-awal merintis itu awal yang pahit dan awal yang berat. Tapi kalau Anda memang punya niat ya, punya niat, ini bakat apapun ya, baik itu sepak bola, buat voli, basket, apapun itu bakat Anda, kalau Anda masih usia dini, Anda harus bangun yang namanya niat, itu harus dijalankan terus. Mau dapat dukungan, mau nggak dapat dukungan, mau rasanya pahit, rasanya getir, mau didukung, mau nggak didukung, pokoknya Anda lanjut terus. Karena apa? Karena niat baik, jika Anda punya tujuan yang penuh tanggung jawab, pasti Anda nanti diberikan jalan. Suatu saat nanti ketemu saja jalannya untuk bisa mencapai bakat dan kemampuan Anda, terutama di bidang sepak bola yang sedang saya jelaskan ini. Kemudian yang berikutnya saya hanya ingin memberikan saran ya untuk adik-adik, anak-anak, rekan-rekan yang mungkin usianya sekarang usia pembibitan, usia 6, usia 7, usia 8 ya. Jadi kalau Anda punya niat ikut SSB, apalagi tujuannya mau jadi pemain pro, ini Anda harus jeli nih di sini, harus jeli sekali di sini. Jadi ketika Anda ikut di klub sepak bola, entah itu SSB Akademi maupun klub-klub akademi dari bentukan liga, saran saya tetap suatu saat Anda ikut event biasa yang disuruh pelatih, pengurusnya, ikuti saja event biasa. Anda ikuti event biasa supaya pengalaman Anda itu bertambah banyak di sana. Tapi Anda harus jeli.
suatu saat ada event-event resmi yang dikeluarkan betul-betul lewat PSSI maupun cabangnya ya, seperti ASKAP, ASPROF, pokoknya yang resmi dari di divisi PSSI ya, ada divisi utama, divisi 1, divisi 2, divisi 3. Itu usahakan Anda yang usianya pembibitan atau Anda orang tua yang punya anak usia 6 tahun sudah ada di SSB, usahakan ikut event resmi ini, jangan sampai ketinggalan ikut event resmi ini. Alasannya kenapa? Jika Anda dapat piagam atau surat berharga ya, seperti piagam lah kalau dari event-event resmi yang keluar dari PSSI maupun cabangnya seperti ASKAP atau ASPROF, ini biasanya nanti piagamnya ini bisa dihitung sebagai nilai lebih atau nilai plus ketika Anda memasukkan anak Anda ke sekolah yang lebih tinggi, misalnya kayak SMP, SMA, itu Anda nanti bisa milih sekolah dengan jalur prestasi, nanti bisa ditambahkan ijazah sepak bolanya atau piagam penghargaan sepak bolanya. Dan kalau misalkan Anda punya ijazah tingkat ASKAP, ASPROF maupun nasional, betul-betul itu ada, itu juga bisa menolong nanti suatu saat butuh pekerjaan atau butuh peluang kerja. Sebab kenyataannya nanti pada saat Anda ataupun anak Anda masuk ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi, jika piagam sepak bolanya itu bukan dari lembaga-lembaga resmi yang mengadakan event atau kompetisi seperti PSSI dan cabangnya, ini biasanya nanti tidak dimasukkan ke dalam nilai tambah atau nilai plus. Lah di situ pentingnya, karena biasanya syarat administrasi seperti ini juga ketat akan dicek, yang mengadakan event siapa, yang bertanggung jawab siapa, memang benar-benar secara nasional ada jalurnya atau enggak. Dan biasanya kalau PSSI atau ASKAP, ASPROF yang mengadakan itu jelas memang ada jalurnya, jadi nanti piagamnya bisa berguna sebagai nilai plus, apalagi jika sampai ke level nasional. Oke, sementara itu yang bisa saya jelaskan, saya rasa sudah saya jawab dengan gamblang sekali ya. Ini jawaban dari video sebelumnya mengenai usia ideal bagaimana menjadi pemain sepak bola pro dari SSB naik ke tingkat yang lebih pro. Saya rasa bagi Anda yang sudah menyimak dari awal sampai selesai sudah paham sekali urut-urutannya, dan jika masih kurang lengkap jawabannya, Anda bisa lihat video sebelumnya mengenai urut-urutan bagaimana usia pembibitan untuk sampai ke jenjang yang pro. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas. Salam olahraga, semoga sehat-sehat dan lancar selalu. Terima kasih.